Jadi Nabi Muhammad itu menurut Al-Quran ini penjelasan Allah sudah disebutkan pada kitab-kitab dulu, yaitu kitab Taurat dan Injil. Nah, di dalam Diba itu dikatakan ada seorang yang masuk Islam membuka-buka bukunya, ternyata ada satu lembar hilang, halaman akan ada halaman satu lembar hilang setelah dan ternyata menerangkan tentang akan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, punya tugas ya'muruhum, ia menyuruh umat manusia bil ma'rufi, hal-hal yang baik-baik yang sudah diketahui tentang kebaikannya, sehingga orang berumah tangga itu ada wa'asyiran bil ma'ruf, bergaulah dengan istri-istrimu dengan baik. Hal yang baik itu setiap orang bisa mengenalnya. Yang baik itu berbuat baik dengan istri itu seperti apa, setiap orang kan paham. Walaupun katakan dulu belum pernah mengenal agama, sudah paham bahwa mengasihi istri itu sangat baik banget. Bagaimana agar istri itu merasa happy ketika di hadapan suaminya, itu namanya berperintah kepada yang ma'ruf. Wa yanhahu, dan ia melarang, mencegah umat manusia anil mungkari, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan atau durhaka atau maksiat, mungkar, tidak disenangi orang perbuatan itu. Itu namanya perbuatan mungkar. Wa yukhillu, dan ia menghalalkan lahu untuk umat manusia at-thayyibat, semua yang baik-baik, semua yang baik halal. Maka di dalam Islam itu gampang, semua makanan atau benda yang membawa bernilai baik itu halal. Seperti hewan-hewan yang banyak sekali itu, atau makanan apa saja yang tidak membawa bahaya terhadap diri seseorang yang mengonsumsi itu pasti halal, sehingga istilahnya bergizi, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada proteinnya, ada gizinya. Walaupun itu enak dimakan tapi bahaya, seperti gadung, itu kan bisa membuat orang itu keracunan. Lah itu berarti begitu juga ular, walaupun di Quran tidak disebutkan haram, tapi itu mengandung bisa, kalau dimakan bisa membuat, berarti tidak bagus. Tikus membawa penyakit pes, apalagi anjing itu mendapat penyakit rabies, kucing ini. Maka walaupun tidak disebutkan Al-Quran, tapi ini adalah tidak bagus, khaba'is namanya. Maka kita dilarang memakannya, termasuk gagak dan lain sebagainya. Nah, yang istilah yang menjijikan. Nah, ini nanti belum. Nah, ini baru akan sampai nanti. Wa yuharrimu, dan Nabi atau Nabi yang ummi itu mengharamkan al-khaba'is alaihim, atas mereka. Nah, bahaya itu alaihim, membebani, memanfaatkan lahu. Wa yuhillu lahu thayyibat, wa yuharrimu, dan ia mengharamkan alaihim, atas mereka at-khaba'is, semua barang yang menjijikkan. Ada sebagian ulama mengatakan semua yang diharamkan, ada mengatakan semua yang najis. Khaba'is itu sebagian ulama mengatakan itu yang menjijikkan. Kalau dimakan muntah karena jijik, bisa juga bersifat perorangan. Tapi sebagian ulama mengatakan khaba'is itu artinya menjadikan itu hal yang diharamkan, walaupun termasuk riba, itu dianggap itu termasuk menjijikkan, karena riba itu seperti memakan darah orang lain. Sampai orang Indonesia dibuat bahasa sing kira-kira
orang tidak menjalankan disebut lintah. Lintah itu kan menghisap darah orang tuh. Tapi lintahnya tidak di air tapi di darah. Ya kan? Sampai seperti itu supaya manusia menghindari pekerjaan itu. Tapi kadang-kadang orang mencari enaknya kan, daripada duit nganggur. Adalah tangganya nonton butuh, gue nak butuh, aku belum nulungi, bahasanya nulungi. Tapi besok tahun bulan depan atau sebulan harus dilebihkan. Jadi 1 juta balik 1 juta 200. Belum kena makelar, karena makelarnya lagi tambah lagi. Ya inilah kondisi real karena Indonesia bukan negara Islam tapi negara asal negara penjajah, dijajah, maka hukumnya seperti itu, tidak ada sifat menolong. Ya Mas, setelah biasa. Jadi sifat menolong, padahal menolong itu lebih bagus daripada menolong dengan cara wong Jawa juga anak istilah lagi nolong tapi mendung. Nah, jadi sebetulnya itu istilah-istilah itu sudah disosialisasikan oleh masyarakat kita, tapi ternyata yang diberi bahasa itu tidak sadar. Lintah darat, siapapun mestinya dinaikkan lintah darat mesti tidak mau. Itu termasuk yang mubais. Ya, ada yang karena bendanya, ada yang karena bendanya, seperti tadi semua najis itu haram, semua najis haram. Walaupun itu, tapi nak palsu tidak apa-apa. Sebenarnya contohnya tikus, kuping tikus yang palsu ora apa-apa. Juga tai kucing halal, nasi palsu, nasi asli haram. Paham Pak maksudnya ya? Paham enggak? Itu kan ada makanan cantik, tai kucing. Nah, seperti itu. Itu namanya sing palsu mati. Ada lagi di Jawa, bahasa Jawa itu kucing itu bisa halal dengan syarat dibuang mulune karo sikile. Kucing itu haram, tapi nak iso buang sikile karo mulune jadi halal. Itu bahasa Jawa. Tulisan Jawa nak dibuang mulune jadi kacang karo sikile. Ya tak, wulu kan suku. Paham hati-hati lah ngomong kali kula aja ditelan mentah. Jadi gila kacang kucing itu halal, tapi dengan syarat dibuang mulune karo sukune, suku sikil. Itu tulisan Jawa Pak Anu Parja. Di kucing itu ada mulune, ada sukune. Tapi nak dibuang sukune mulu jadi kacang. Kalau kamu jadi halal. Itu bahasa wong Jawa iki kota ati ya. Napa? Dibuang, ora dibubuti, dibuang. Mulune karo sikile. Ini sekali lagi paling gampang itu semua benda najis itu haram. Semua benda najis haram. Apa saja? Semua benda yang najis itu. Maka kalau ada orang berobat dengan sistem meminum air kencingnya sendiri itu haram, tetap tidak boleh. Dokter pun tidak boleh berikan. Kan ada itu yang kencing manis terus dikandani karo wong, nak gelem ora jijik minum air kencingmu iso mari katanya itu kencing manis. Terus tak misalnya niku lebih mandi lagi, lebih mujarab lagi nak kencingnya langsung tanpa lewat gelas. Telepon niku nganggo toilet dan ngono ku ya digugu tenan pada tak biasa ya wong kencing kok digunakan obat tetap haram. Ini yang harus dipahami. Jadi yang jijik tadi itu batasannya individu ya? Apa? Yang jijik tadi itu batasannya individu ya? Ya, yang najis. Yang jijik tadi batasannya individu. Tidak hanya jijik tapi najis. Baik, yang menjijikkan dalam
perolehannya, mendapatkannya maupun bendanya. Sehingga ada mengatakan bekecot itu yang jijik haram, tapi kalau tidak jijik halal. Masuk kodok jijik haram, nah tidak jijik ternyata sekarang diproduksikan di tangkaran kayak dipelihara kodok hijau itu termasuk di Sumatera Barat jadi halal. Majelis Ulama Sumatera Barat itu menghalalkan kodok ya. Karena apa? Dengan alasan itu pada waktu Nabi melarang orang menyembelih dokter menyembelih kodok untuk pengobatan, itu kan alasannya kan Nabi hanya melarang, tidak ada alasannya. Tapi ketika diselidiki ternyata ya kodok itu suka makan wereng. Nah kodok entek werengnya jadi mewabah, maka kodok dilarang pada maka membaca hadis itu harus tahu sebab-sebab Nabi berkata seperti itu. Namanya asbabul wurud. Nah Quran asbabul nuzul. Nah kejadian namanya asbabul wuqu'. Peristiwa itu kenapa terjadi seperti itu, seperti kemenangan pemilu bisa terjadi, bisa menang karena lainnya ada sebabnya. Bisa juga karena KPU-nya, bisa juga karena Mahkamah Konstitusinya, itu bisa juga. Dan ketika diumumkan tuh tidak ada yang tampak gembira ria, yang sedih semua di syuting seperti itu. Kok tiba-tiba bisa, nah ini namanya ya argumen yang diberikan oleh orang yang kurang puas terhadap hasil seperti itu. Tidak hanya itu, tugas Nabi wayadhu dan melepaskan, meletakkan itu melepaskan, asal disinggung di anhum dari mereka umat manusia israhum beban mereka. Di antara bebannya apa? Banyak beban-beban yang dialami oleh orang-orang dulu. Contohnya tradisi-tradisi yang membebani mereka, atau termasuk hukum-hukum yang pada zaman Nabi Musa kan di dalam Taurat. Nabi Musa itu orang kalau tobat itu disuruh saling membunuh. Tapi ketika zaman Nabi tobat kalau karena membunuh disuruh nebus kan bisa. Kalau salah disuruh tobat dengan nasuka, cukup tobat. Tapi zaman Nabi Musa berbeda lagi. Maka disebut apa yang membebani mereka dihilangkan. Termasuk masyarakat Jawa dibebani, nah keluarganya nasi mati disuruh anaknya selamatan mulai 3 dino, 7 dino, 40 dino. Lah Islam menghilangkan, cukup disolati, lain namanya beban itu dihilangkan oleh Nabi. Nah, itu dalam Al-Quran tidak ada seperti itu. Tapi yang namanya tradisi manusia itu sulit untuk meninggalkan. Tenang Pak, saya tuh ngalami seperti itu. Saya meninggal tuh tonggo-tonggo dulu Pak, mangkat dulu dikempalkan betul saja, kumpul ya kena, orang ya kena. Nyatanya orang kumpul, saya ngerti nak kalau duwe prinsip seperti itu, kumpul ya kena, orang ya kena. Padahal wong sih berdatangan untuk takziah, lah kok malah. Yang kedua, mereka terbebani dengan mengeluarkan biaya untuk menyuguh pada orang yang datang itu, sehingga membebani. Wal aghlal allati, dan belenggu-belenggu yang berada pada mereka. Belenggu-belenggu tradisional itu betul-betul membelenggu kepada mereka, termasuk beban-beban yang diberikan kepada nabi-nabi dulu, kemudian hilanglah pada masa Nabi Muhammad SAW. Maka falladzina amanu,
maka sikap kita orang-orang, sedangkan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad maksudnya, wa azzaru dan menghormati, memuliakannya, wa nasru dan menolong, membantu, wa tabau dan mereka mengikuti an-nura, cahaya, maksudnya Quran itu memberi cahaya kepada kita, cahaya, memberi penerangan. Asalnya gelap tidak tahu aturan, setelah ditunjukkan Quran ternyata oh ini halal nih. Zaman dulu masalah kawin itu ruwet. Sekarang setelah surat An-Nisa ayat 21 sedangkan sing ra entuk dikawini iki. Dulu orang nikah poligami dengan bule itu boleh, seperti siapa tuh? Maaf, Raden Wijaya, saudara 4 tuh diambil semua. Nah, Islam kan tidak boleh seperti itu karena ini akan membawa perpecahan dari keluarga, rasa sentimen antara satu dengan yang lain. Maka Islam melarangnya seperti itu. Al-Quran bilang unzila ilayhi, yang diturunkan bersama Nabi. Jadi Quran itu diturunkan bersama Nabi agar menjadikan pedoman untuk memutuskan suatu perkara atau mengatur bagaimana cara ibadah kepada Allah. Ini semuanya ini sudah dijelaskan di dalam kitab Injil maupun kitab Taurat. Al-Quran itu untuk memperkuat saja. Ulaika, mereka itu orang-orang yang punya sifat seperti itu, humul muflihun, benar-benar menjadi orang yang beruntung. Bejo bahasa Jawa, bejo. Nah wong Jawa sing bejo kan wong sing ngombe tolak angin tok. Tapi Quran bejo itu orang yang mengamalkan seperti itu, mengikuti Nabi, mengikuti Al-Quran, kemudian berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lanjutkan tentang status Nabi. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Nah dibaca terus, dibaca ilaikum jami'anil ladzi, nanti tanwinnya hilang, dirubah jadi nun kecil karena suara tanwin adalah suara nun mati, ya kan, jami'an nun mati. Maka ketika dibaca terus jami'anil ladzi tapi hilang, berubah jadi nun kecil. Ini cara membacanya. Nah dengan hentikan tidak usah nun. Ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Tidak boleh dengan baca berhenti jami'a nilladzi lahu, itu berarti tidak pernah belajar tentang tajwid. Ini contoh saja. Kadang-kadang kan mandek terus dikai nil. Contoh lagi. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi kan ana nun kecil. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tulisannya nil ladzi khalaqal. Lah itu nak dengan waca berhenti nune rasa diwaca. Tapi nek diwaca terus wa huwa ala kulli syai'in qadirun alladzi khalaqal mauta. Ini cara membaca. Hati-hati anak betul. La ilaha illallah wa yuhyi wa yumiit. Fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Monggo. Ya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Fa aminu
nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Nah cara pondokane eling-eling para menungso sing gawe eling-eling napa hak itu disebut hak tambah. Ya ayyun nasu mesti gitu, tapi diberi hak untuk mengambil perhatian. Wahai ingatlah para manusia. Nabi disuruh menyampaikan kepada umat manusia. Kok pakai ya nas? Karena Arab itu surat Makkiyah, surat yang turun ketika Nabi masih di Mekah. Maka pakai ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Itu ciri-ciri Mekah. Nama Madinah ya ayyuhalladzina amanu. Cirinya seperti itu, ciri-ciri ayat Makkah, Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ini sesungguhnya aku Nabi disuruh menyampaikan kepada umat manusia, Rasulullahi, utusan Allah. Aku ini orang sembarangan wong, tapi diutus oleh Allah. Diutus kepada siapa? Ilaikum, pada kalian semua umat manusia. Ya Yohanes, wahai umat manusia, aku itu utusan Allah, diutus untuk membimbing kalian. Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Jadi segala makhluk ini termasuk apa Pak? Ilmu rogoh sukmo, supaya kita sadar bahwa yang membuat mati dan hidup itu adalah Allah. Makhluk yang lain, Tuhan yang lain yang dikatakan Tuhan tidak bisa mematikan dan menghidupkan. Wes, itu yang dibuat sebagai arca atau berhala atau apa itu namanya ya, arca, suruh mematikan orang tidak bisa. Walaupun manusia dianggap sebagai Tuhan seperti Fir'aun, ya bisa mematikan tapi tidak bisa menghidupkan. Ini contoh saja, itu tidak boleh disebut Tuhan. Untuk itu, karena Tuhan itu hanya satu yang menghidupkan mematikan, fa'aminu, maka percayalah, berimanlah, percayalah billahi kepada Allah wa rasuli dan utusan Allah. Nabi yaitu Nabi tadi al-ummi yang buta huruf. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yaitu orang yang percaya kepada Allah dan kitab-kitabnya. Wattabi'uhu, dan ikutilah Allah itu boleh, Muhammad itu karena ada ayat yang lain, mayuti rasul takut atau Allah. Siapa yang taat rasul maka berarti taat kepada Allah. Maka boleh dibaca ikutilah Nabi itu, Rasul itu, la'allakum, agar kalian semua tahtadu, mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Orang yang mengikuti, ciri khas orang yang mengikuti Nabi pasti mendapat hidayah. Orang yang tidak mau mengikuti Nabi pasti tidak akan mendapat hidayah. Jadi mudah sekali untuk membuat kriteria orang itu mendapat hidayah dan tidak. Asal dia itu dalam surat nanti ada, siapa yang hatinya lapang, siap menerima petunjuk Allah atau Nabi-Nya, maka berarti dia mendapat hidayah. Orang yang mencari-cari alasan untuk tidak mengikuti petunjuknya, maka berarti dia mendapat hidayah, tidak mendapat hidayah. Contoh, sholat itu 5 waktu, tidak ada Quran sholat 5 waktu. Sholat itu di Quran hanya 3. Ini contohnya, karena dia tidak memahami masalah asbabun nuzul, maka dia bicara dengan membaca terjemah. Nah, itu sekali lagi, terjemah itu tujuannya gen sing ora iso memahami, ternyata membawa dampak yang kurang bagus. Itu temannya Pak Afrizal dari mana, Padang, Ade Armando. Armando kan dari Sumatera Barat. Ade Armando, dosen UI.
Ya, itu kan menganggap dalam Quran tuh, dalam Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Pada pahami surat Al-Isra ayat 78 itu sebetulnya 5 waktu. Namun besok kalau sudah sampai saja, kalau ini waktunya sudah habis, insya Allah lain kali kita jelaskan. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.